Selamat pagi dan salam sejahtera. Di sini saya memang bernama Doni Stinjak, MPM 2010-1272-6102. Di sini saya akan mempresentasikan pengumpulan data dalam penelitian. Oke, langsung saja kita masuk ke topik pengumpulan data dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian. A. Pengertian pengumpulan data. Pengumpulan data adalah untuk memperoleh informasi dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian jawaban itu. Masih perlu diuji secara empiris dan untuk maksud ini adalah dibutuhkan pengumpulan data. Prinsip pengumpulan data, yang pertama, data-data yang dikumpulkan berdasarkan kondisi objektif dari lokasi penelitian. Kedua, prinsip kerahasiaan atau yang disebut confidential. Tiga, alat pengumpulan data atau instrumen penelitian harus relevan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner. Metode kuesioner ini adalah serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis. Yang kedua, wawancara. Metode wawancara ini dilakukan dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden. Caranya itu dengan menanyakan secara langsung ke konsumen. Observasi. Metode observasi ini merupakan suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam gejala-gejala dalam penelitian. Studi dokumen. Pada studi dokumen ini yaitu tekniknya pengumpulan studi dokumen yang berupa data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Oke, kita lanjut. Jenis data. Untuk memperoleh laporan kuliah, kerja praktek yang baik maka diperlukan data yang lengkap serta akurat sesuai yang dibutuhkan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dikelompokkan berdasarkan sumbernya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber, diamati dan dicatat pertama kali oleh Marzuki pada tahun 2000. Data ini diperoleh dari pengamatan langsung dari objek KKP seperti wawancara langsung dengan pimpinan, karyawan, dan pelanggan perusahaan, serta data-data perusahaan yang dapat mendukung penulisan laporan, seperti data tentang sejarah dan profil perusahaan serta kegiatan pelayanan yang diberikan. Oke, kita lanjut. Data sekunder. Pada data sekunder ini merupakan data yang bukan diusahakan sendiri, berdasarkan pengumpulannya oleh peneliti Marzuki pada tahun 2000 dengan pengumpulan data-data dari buku-buku referensi yang berasal dari perpustakaan dan dari internet maupun data yang berasal dari perusahaan yang dapat membantu dalam penulisan seperti struktur organisasi dan job description dari masing-masing jabatan. Kita lanjut pada data primer. Pada data primer ini yaitu terdapat ada 3. Yang pertama, observasi partisipasi. Ini merupakan jenis pengamatan yang dilakukan dengan aktif terlibat langsung dalam berbagai hal yang sedang diobservasi. Pengamatan harus terjun langsung untuk melakukan proses observasi dan mengamati langsung sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang diamati. Yang kedua, observasi sistematis.
Ini merupakan pengamatan yang dilakukan sesuai prosedur atau ketentuan yang sudah dirancang sebelumnya, tanpa melanggar ketentuan tersebut. Agar dapat melakukan observasi jenis ini, maka pengamat harus menentukan dulu faktor yang mendasari untuk melakukan pengamatan. Yang ketiga, observasi eksperimental. Ini dilakukan dengan melakukan tindakan untuk mengendalikan situasi yang kemudian melakukan pengamatan terhadap gejala atau fenomena yang diteliti. Sekian dan terima kasih. Saya dari Doni Stinja 4PMI 2. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf.